Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil ithmi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaikallahu bari'ukal ladzi bika ya musyaffa'u khasana wa habana ma'a alikal abhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Para teman-temanku yang saya hormati, teman-teman seperjuangan, teman-teman seiman, teman-teman sebangsa, dan teman-teman seinsan. Di bulan yang penuh dengan rahmat dan limpahan ridhonya ini, tentunya di bulan suci Ramadan, marilah kita tidak patah semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak henti-hentinya meningkatkan kualitas kehambaan kita kepada Allah, salah satunya dengan ilmu. Sebagaimana wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra. Iqra yang berarti bacalah, tapi juga berarti lihatlah, berfikirlah, renungkanlah pada apa yang ada di alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Dan pada perumpamaan itu Allah berikan kepada manusia, sekiranya semua itu tidak dapat dipahami kecuali oleh orang yang berilmu. Pada ayat tersebut Allah dengan jelas menjelaskan bahwa tidak dapat dipahami pada apa yang ada di alam semesta ini kecuali oleh orang yang berilmu. Maka tentu ilmu itu adalah suatu hal yang mulia, suatu yang memiliki derajat atau kedudukan yang tinggi, sehingga Allah menegaskan dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, juga akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Pada maksud ini Ibnu Abbas berkomentar tentang tingginya derajat orang yang berilmu ialah 700 derajat lebih tinggi daripada orang yang beriman tapi tidak berilmu, atau daripada lebih tinggi daripada orang yang beribadah tapi tidak berilmu. Sedangkan untuk menaiki 2 derajat saja dibutuhkan 500 tahun perjalanan atau 500 tahun lamanya. Maka sudah tentu 700 derajat itu sangat tinggi, dan itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Imam Al-Ghazali memberikan motivasinya dalam kitabnya, yaitu bahwa orang yang berilmu adalah pusat atau poros, maka segala sesuatunya akan mengikutinya, akan mengelilinginya. Sebagaimana contohnya ketika kita duduk di suatu majelis bersama kiai, bersama guru, bersama orang yang alim, kita akan mengelilingi beliau dengan harapan mendapatkan keberkahannya, mendapatkan kemanfaatannya, dan mendapatkan juga keberkahannya. Teman-temanku yang saya hormati, tentunya Allah juga mengajak kita untuk berpikir kritis dalam ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang berilmu? Maka kita lihat di masyarakat kita, apakah sama derajat orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Atau jika kita berteman dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka tentu pasti kita akan lebih suka dengan orang yang berilmu. Begitu juga dengan Allah akan lebih suka dengan orang yang berilmu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharuhu ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanati siyamiha wa qiyamiha. Dalam hadis ini Nabi mengatakan Nabi lebih menyukai melihat wajah orang alim daripada orang yang beribadah setahun lamanya, bahkan sekalipun ia berpuasa ketika siang hari dan mendirikan sholat qiyamul lail di malam hari. Di sini Nabi jelas-jelas lebih menyukai orang yang alim, orang yang berilmu dibanding orang yang hanya beribadah saja. Dalam hadis lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala asyrafi ahlil jannah? Qalu bala. Qala al ulama'u ummati. Dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan salah satu manfaat orang yang berilmu yaitu adalah agar berhasil dan selamat. Apa yang dimaksud berhasil? Yang dimaksud adalah sampainya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berilmu, karena kita tahu bagaimana cara beribadah yang benar, cara niat ibadah yang benar, tentunya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa kita pahami kecuali oleh ilmu. Lalu apa yang dimaksud selamat? Yaitu selamat dari tipu daya setan, selamat dari godaan setan. Karena tentu untuk mengetahui mana yang menjadi godaan setan tidak lain dengan ilmu. Para teman-temanku yang saya hormati, kiranya hanya ini yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kata-kata yang tidak baik juga dimaafkan. Kiranya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.